Selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan kita boleh pagi ini berkumpul untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan belajar satu buah lagu, Jadilah Berkat Bagi Tanah Airmu. Lagu ini merupakan lagu tema bulan Agustus ini. Kita akan menyanyikannya, baitnya yang pertama, kedua, interlude, baitnya yang ketiga, dan ref kita nyanyikan 2 kali. Usahakan kesejahteraan bangsamu, usahakan kesejahteraan kotamu. Berdoalah bagi para pemimpinmu, jadilah berkat bagi tanah airmu. Berpikirlah benar dan berlakulah benar, maka akan mulia derajat bangsa. Jangan engkau curang, janganlah engkau tamak, pada itu semua roda bangsa. Usahakan kesejahteraan bangsamu, usahakan kesejahteraan kotamu. Berdoalah bagi para pemimpinmu, jadilah berkat bagi tanah airmu. Takut akan Allah, hormati semua orang, hormatilah juga para pemuka. Kasihilah semua saudara yang seiman dalam kasih Yesus yang menyatukan. Usahakan kesejahteraan bangsamu, usahakan kesejahteraan kotamu. Berdoalah bagi para pemimpinmu, jadilah berkat bagi tanah airmu. Usahakan kesejahteraan bangsamu, usahakan kesejahteraan kotamu. Berdoalah bagi para pemimpinmu, jadilah berkat bagi tanah airmu. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang, dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan informasi berikut ini. Diundang kehadiran Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas untuk hadir dalam persekutuan Sola Fide pada hari Senin 3 Agustus 2026 pukul 18 WIB atau 6 sore di Balai Immanuel Bawah dengan pembicara Pendeta Emeritus Peter Hindarto. Pendalaman Alkitab PA pada hari Kamis 6 Agustus 2026 pukul 18.30 WIB di Balai Immanuel Bawah, berikut videonya. Di tengah kondisi Indonesia yang terus menjadi perbincangan, orang Kristen sering dihadapkan pada pertanyaan yang tidak mudah, yakni bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap, apakah lebih bersikap apatis atau justru ikut terlibat di dalamnya?
Apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini? Untuk menemukan jawabannya, mari ikuti pendalaman Alkitab dengan tema Minus Malum, respon Alkitabiah terhadap kondisi aktual Indonesia. Hari Kamis, 6 Agustus 2026 pukul 18.30 dengan pembicara Pendeta Rudianto MTH dari GKMI Yogyakarta. Mari bertumbuh semakin serupa Kristus bersama saudara seiman. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Gathering Single Fellowship akan dilaksanakan pada Minggu 9 Agustus 2026 pukul 11.30 WIB di Balai Immanuel Bawah. Diundang untuk hadir di Kara Community Jemaat Dewasa pada Jumat 14 Agustus 2026 pukul 18.30 di Selasar Karangsaru 14 dengan tema Bersatu Tetap Teguh dengan pembicara Bapak Peter Dipo. Demikian warta lisan, jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini melalui tayangan live streaming, mungkin sedang berada di luar kota, ataupun sedang lemah tubuh sehingga tidak dapat berkumpul bersama-sama dengan kami di tempat ini. Bulan Agustus ini tema besar khotbah-khotbah selama minggu-minggu di bulan Agustus ini adalah menyatakan wajah Kristus di tengah komunitas. Kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan bagaimana kita sebagai orang Kristen menyatakan diri kita, menyatakan wajah Kristus di tengah-tengah komunitas kita, baik itu di tengah-tengah komunitas gereja maupun di tengah-tengah masyarakat luas, sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah beginilah gaya hidup kami. Kita akan belajar bersama-sama dari gaya hidup gereja perdana.
Dan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 47 dituliskan tentang satu bagian dari kehidupan gereja perdana. Dikatakan demikian, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Orang-orang gereja perdana memuji memuliakan Allah dengan sukacita, dengan gembira. Dan karena itu mereka disukai oleh semua orang. Karena sukacita itu terpancar dari kehidupan mereka. Mari saat ini kita juga dengan sukacita memuji memuliakan Allah Tritunggal di dalam sebuah pujian, kami berkumpul memujimu. Kita nyanyikan dengan bersukacita, kita bertepuk tangan bersama. Kami berkumpul memujimu. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Kita berkumpul memuji Tuhan, menyembah Tuhan yang kudus. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan yang kudus, maka marilah kita sadar diri bahwa kita adalah manusia yang cemar. Manusia yang seringkali berdosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Oleh karena itu, agar kita layak untuk benar-benar berjumpa dengan Dia yang Maha Kudus, kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Masing-masing diberikan kesempatan untuk boleh berbicara kepada Tuhan, membuka kehidupan dan hatinya di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan secara pribadi di hadapan Bapa yang kudus. Marilah bersama berdoa. Ya Bapa yang kudus, ini kami anak-anak-Mu yang dengan kepala tertunduk malu datang menghadap Tuhan. Kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami, yang kami lakukan, yang kami pikirkan, yang kami ucapkan. Seringkali kami lebih memilih melakukan apa yang kami kehendaki daripada melakukan apa yang Engkau kehendaki.
Inilah doa pengakuan dosa kami. Kami mohon kiranya Engkau mendengar, mengampuni kami, menyucikan kami, sehingga kami boleh benar-benar layak untuk menghadap Tuhan di rumah-Mu ini. Inilah doa pengakuan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengaku. Amin. Wajahku menyembah, memuliakan Engkau, mengasihi Engkau di hidupku. Wajahku memuji hari demi hari. Ajar aku Tuhan menyembah-Mu. Ingin ku menyembah, memuliakan Engkau, mengasihi Engkau di hidupku. Tinggalkan dosaku, menghadap wajah-Mu, pandang anugerah-Mu, ya Tuhanku. Ajarku menyembah dalam kata dan karya, mengagungkan Engkau di hidupku. Kasih sesama tanpa harap balas, di dalam salib-Mu, ya Yesusku. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 11. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Demikianlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita bersyukur, kita berdamai dengan sesama. Salam damai, salam, salam
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan menyanyikan lagu tema bulan Agustus ini. Jadilah berkat bagi tanah airmu, sebuah lagu hasil dari lokakarya komposisi nyanyian liturgi gaya Semarangan yang dilangsungkan di GKI Karangsaru setahun yang lalu. Sekitar 40 musisi Kristen berkumpul di GKI Karangsaru membuat lagu rohani dengan gaya musik Semarangan yang khas, yaitu perpaduan antara tradisi Tionghoa dan tradisi Jawa. Jadilah berkat bagi tanah airmu. Tuhan telah memberi negeri indah berseri, marilah syukuri agar lestari. Teruslah berkarya bagi nusa dan bangsa dalam persatuan sebagai saudara. Usahakan kesejahteraan bangsamu, usahakan kesejahteraan kotamu. Berdoalah bagi para pemimpinmu, jadilah berkat bagi tanah airmu. Berpikirlah benar dan berlakulah benar, maka akan mulia derajat bangsa. Jangan engkau curang, janganlah engkau tamak, karena itu semua noda bangsa. Usahakan kesejahteraan bangsamu, usahakan kesejahteraan kotamu. Berdoalah bagi para pemimpinmu, jadilah berkat bagi tanah airmu. Aku takkan Allah, hormati semua orang, hormatilah juga para pemuka. Kasihilah semua saudara yang seiman dalam kasih Yesus yang menyatukan. Usahakan kesejahteraan bangsamu, usahakan kesejahteraan kotamu. Berdoalah bagi para pemimpinmu, jadilah berkat bagi tanah airmu. Usahakan kesejahteraan bangsamu, usahakan kesejahteraan kotamu. Berdoalah bagi para pemimpinmu, jadilah berkat bagi tanah airmu. Paduan Suara Apostolos akan mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya pujian ini juga boleh mengingatkan kita di sepanjang perjalanan hidup kita agar bersama-sama dengan Tuhan, menggandeng tangan Tuhan agar kita terus dapat berjalan di jalannya. Berjalanlah sertaku
Sebuah pujian yang indah yang mengingatkan kita agar kita selalu memohon agar Tuhan berjalan di samping kita. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin ikut ambil bagian dalam pelayanan paduan suara, salah satu paduan suara yang ada di GKI Karangsaru, paduan suara Apostolos, latihan setiap hari Jumat jam 7. Di dalam latihan paduan suara kita tidak hanya latihan bernyanyi, tapi di sana juga kita akan dibentuk di dalam renungan-renungan yang diadakan setiap Jumat kelima, dan juga kebersamaan yang hangat dan akrab. Sekarang kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh datang memenuhi undangan Tuhan untuk berbakti. Kami bersyukur atas pengampunan dosa yang Tuhan berikan, dan kini kami menantikan sapaan sabda-Mu, sabda yang akan menolong kami untuk semakin hari boleh semakin bertumbuh, semakin hari boleh semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Beginilah gaya hidup kami. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini berkisah tentang cara hidup jemaat yang pertama, tentang gaya hidup jemaat Kristen perdana. Menariknya pada bagian akhir perikop, yaitu pada ayat 47, dicatat bahwa mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apa artinya ini? Artinya gaya hidup mereka dapat diterima oleh semua orang, dapat diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian orang-orang di sekitarnya itu menjadi tertarik untuk bergabung mengenal siapa Yesus, dan kemudian percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan demikian, sudah sepatutnya orang-orang Kristen masa kini, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, meneladan, mengikuti, mencontoh gaya hidup orang Kristen mula-mula itu, agar keberadaan kita dapat diterima baik oleh orang-orang di sekitar kita yang terdekat maupun oleh orang-orang yang luas ada di sekitar kita. Mereka yang belum mengenal Kristus menjadi tertarik
belajar siapa Kristus dan pada akhirnya menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Namun permasalahannya adalah ketika tadi kita sekilas membaca mendengar tentang uraian cara hidup jemaat Kristen mula-mula ini, akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan ayat 44. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 2, 3. Semua orang percaya. Dan semua milik mereka adalah milik bersama. Waduh, semua milik mereka adalah milik bersama. Ini gaya hidup macam apa? Apakah berarti kepemilikan pribadi itu tidak diakui? Apakah berarti yang diakui hanya kepemilikan secara komunal, semuanya milik bersama, tidak ada yang namanya milik pribadi? Kok rasanya gaya hidup ini justru terdengar seperti sebuah sistem ekonomi atau sistem sosiopolitik yang identik dengan slogan sama rasa, sama rata. Pasti Bapak Ibu tahu, bisa menebak sistem ekonomi, sistem sosiopolitik yang saya maksudkan. Belum lagi di ayat 45 dicatat demikian. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Dan ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya. Oh lah pantes, banyak orang yang tertarik pada waktu itu bergabung dengan jemaat mula-mula karena ternyata daya tariknya adalah mendapatkan pembagian harta. Lagi di ayat 46, kita baca bersama-sama 2, 3. Loh, tiap-tiap hari kumpul-kumpul di bait Allah. Apa enggak kerja? Apa enggak ngurus rumah tangga? Nah, ketika kita membaca ayat-ayat itu secara sekilas, maka akan muncul sebuah kesimpulan sementara seperti ini. Rasanya gaya hidup semacam itu tadi tidak relevan lagi, tidak cocok, tidak baik untuk diterapkan oleh orang-orang Kristen masa kini. Tunggu dulu. Mari kita bersama selami lebih dalam perikop tentang cara hidup jemaat perdana ini. Supaya kita tidak salah mengerti tentang gaya hidup mereka. Nah, kita mulai dengan siapakah jemaat Kristen perdana itu. Jemaat Kristen perdana yang tercatat di dalam bacaan kita hari ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang menjadi percaya setelah mendengar khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Kemudian mereka memberi diri dibaptis dan jumlahnya kira-kira 3.000 orang. Jika kita gambarkan kehidupan orang-orang Kristen perdana ini sebagai sebuah bangunan, maka dasarnya adalah, landasannya adalah iman kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, di mana iman itu kemudian ditandai dengan sakramen baptis. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen perdana itu setelah mereka memberi diri dibaptis? Setelah dibaptis, mereka tidak tinggal diam lalu menunggu kapan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Tidak. Mereka juga tidak kemudian menjalani hidup masing-masing tanpa peduli satu dengan yang lain. Silahkan menjalani hidup masing-masing. Tidak juga demikian. Dicatat di ayat 42. Mereka, ini berarti satu kesatuan, bersama-sama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam memecahkan roti, dan bertekun di dalam doa. Kehidupan jemaat Kristen perdana didasari pada iman kepada Yesus Kristus, ditandai dengan baptisan dan ditopang oleh 4 pilar ketekunan, yaitu ketekunan dalam pengajaran para rasul, ketekunan dalam persekutuan, ketekunan dalam memecahkan roti atau perjamuan Tuhan, dan ketekunan di dalam doa. Lalu apa itu artinya bertekun? Bertekun artinya melakukan sesuatu dengan terus-menerus, kontinu, berkelanjutan
dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati, dan dengan serius. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul berarti dengan sungguh-sungguh, dengan teratur, berkelanjutan, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan melalui para rasul. Menariknya, jikalau kita perhatikan, penulis Kisah Para Rasul menempatkan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul pada posisi yang teratas. Pada posisi yang pertama, baru dilanjutkan dengan yang lain. Mengapa demikian? Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata penempatan posisi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ini ditempatkan di posisi pertama, ditempatkan di posisi teratas karena ingin menyampaikan kepada kita bahwa firman Tuhan itu adalah yang utama, yang merupakan fondasi kehidupan orang percaya. Firman Tuhan adalah panduan bagi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan adalah panduan untuk mengubah kehidupan seseorang jadi lebih baik. Persekutuan yang tidak didasari firman Tuhan bukanlah persekutuan, tapi namanya arisan. Pelaksanaan perjamuan kudus yang tidak didasarkan pada firman Tuhan, maka itu akan jadi seremoni, akan jadi upacara ritual belaka, dan tidak akan memberi dampak yang baik bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Doa yang tidak didasari pemahaman yang benar berdasarkan firman Tuhan akan menjadi pemaksaan kehendak kepada Tuhan. Rupanya orang-orang Kristen perdana sadar bahwa belajar firman Tuhan itu adalah satu kebutuhan hidup dasar orang percaya. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita juga bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam pembelajaran firman Tuhan seperti jemaat gereja perdana? Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja kita menyediakan berbagai sarana agar kita bisa bertekun dalam firman Tuhan. Setidaknya saya mencatat ada 3. Yang pertama adalah ada buku renungan sabda versi cetak dan versi PDF yang setiap awal dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di pintu-pintu gereja. Hari ini dibagikan, PDF sudah di-share di grup WA jemaat. Di dalamnya ada renungan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan renungan itu sengaja ditulis dengan tema-tema yang berkaitan dengan pendalaman khotbah di hari Minggu. Harapannya jemaat selama 1 minggu penuh dapat mendalami tema khotbah hari Minggu dan dapat melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dan juga ada renungan online Hikmat Pagi yang juga disampaikan oleh para pengerja dan juga para aktivis. Ada juga pendalaman Alkitab setiap Kamis pertama dengan tema-tema eksposisi penjelasan tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab maupun tema-tema yang sedang aktual di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, tema PA besok Kamis adalah minus malum. Apa itu minus malum? Minus malum itu adalah satu prinsip memilih dampak negatif yang terkecil dalam menyikapi akan kondisi aktual Indonesia saat ini. Akan dibawakan oleh Pendeta Rudianto dari GKMI Yogyakarta dan tentunya akan membahas tema ini berdasarkan kacamata kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama hadir, belajar firman Tuhan, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul hanya sebulan sekali setiap Kamis pertama. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, belajar firman Tuhan itu penting. Gereja sudah sediakan wadah, mari kita gunakan kesempatan itu supaya jalan hidup kita terus terarah kepada Tuhan. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam pembelajaran firman Tuhan akan menolong kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Ini yang pertama. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Bagi banyak orang Kristen masa kini, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, istilah persekutuan itu diidentikan dengan kegiatan persekutuan doa. Dan ternyata pemahaman ini terlalu sempit.
Persekutuan dalam bahasa Yunani yang dipakai di dalam bacaan kita hari ini dipakai kata koinonia. Apa itu koinonia? Kata koinonia secara harfiah berarti persekutuan yang erat, kemitraan, kebersamaan, berbagi atau mengambil bagian dalam satu hal bersama-sama. Maka koinonia, persekutuan yang dimaksud dalam bacaan kita hari ini adalah kebersamaan yang erat didasarkan pada iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyatukan orang dari berbagai macam latar belakang menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Ringkasnya, koinonia atau persekutuan di dalam bacaan kita hari ini adalah ikatan kekeluargaan yang erat di dalam Kristus. Kata kuncinya, keluarga di dalam Kristus. Di dalam sebuah keluarga ada persatuan. Di dalam sebuah keluarga ada kebersamaan. Di dalam keluarga kepemilikan pribadi itu tetap diakui. Tetapi kepemilikan pribadi itu tidak menjadi penghalang untuk bisa berbagi kepada yang lain yang membutuhkan. Lalu apa contoh konkretnya? Ketika di ayat 44 dikatakan, semua milik mereka adalah milik bersama. Contohnya ternyata ada di ayat 46 bagian B. Dikatakan, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing orang tetap memiliki hak kepemilikan penuh atas rumahnya. Tetapi ketika rumahnya itu dibutuhkan untuk kepentingan bersama, untuk digunakan persekutuan doa, untuk digunakan memecahkan roti, maka mereka membuka pintu rumahnya lebar-lebar untuk persekutuan, untuk kegiatan bersama. Jemaat Gereja Perdana bertekun dalam persekutuan, dalam koinonia, berarti mereka menghidupi dan mewujudkan semangat kekeluargaan di dalam Kristus. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bertekun dalam persekutuan, dalam koinonia, dalam semangat sebagai satu keluarga besar di dalam Yesus Kristus? Bersyukur saya menjumpai beberapa anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru yang berproses untuk terus bertekun di dalam koinonia dan berusaha mewujudkan dalam tindakan nyata. Ada yang berkata demikian, Boksu, pokoknya selama saya ada di tempat, rumah saya mau dipakai untuk persekutuan wilayah, untuk persaka kapanpun. Saya siap menyambut, saya membuka pintu rumah saya lebar-lebar. Ada juga yang menyediakan rumahnya untuk latihan rutin paduan suara. Ada juga yang berkata demikian, Boksu saya di rumah punya kursi roda, saya rawat dengan baik. Nanti kalau ada jemaat atau simpatisan Karangsaru yang membutuhkan kursi roda, mau pinjam kursi roda untuk berobat, untuk masa pemulihan, jangan sungkan-sungkan hubungi saya. Saya akan pinjamkan kursi roda itu. Boksu saya punya beberapa tabung oksigen. Kalau ada jemaat Karangsaru yang membutuhkan, saya siap mengantar, meminjamkannya. Boksu kalau ada persekutuan, baik di gereja maupun di rumah-rumah, tidak ada pengiring musiknya. Selagi saya bisa, saya siap untuk menjadi pengiring musik. Bertekun dalam persekutuan, dalam koinonia, juga tampak di dalam ayat 45 di bacaan kita hari ini. Dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Apa arti menjual harta milik? Menjual harta milik di sini bukan berarti menjual seluruh harta yang dimilikinya. Tidak demikian. Menjual harta milik di sini berarti menjual atau menggunakan sebagian harta yang merupakan tabungan atau investasi yang dia miliki. Sehingga untuk keberlangsungan hidup pribadi sehari-hari masih tetap bisa berjalan dengan baik.
tetapi dia tetap bisa berbagi kepada orang lain. Dan siapa yang menerima hasil penjualan harta itu? Ternyata bukan sembarang orang, tetapi yang menerimanya adalah mereka yang benar-benar memerlukan. Ketika dikatakan mereka yang benar-benar memerlukan yang menerima akan pembagian harta itu, berarti ada kriteria-kriteria, ada persyaratan-persyaratan khusus di mana orang dapat menerima hasil berbagi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah mendengar sebuah kesaksian singkat yang indah dari seorang pendeta yang sudah emeritus. Beliau menceritakan demikian, bahwa di salah satu gereja yang pernah dilayani, ada orang-orang yang menyediakan diri untuk dihubungi, untuk dijawil kapanpun. Jika ada anggota jemaat yang tidak mampu dalam biaya pengobatan, maka mereka siap untuk dihubungi, siap untuk dijawil, siap untuk berbagi. Ada yang mengalokasikan dana setiap bulan sekian rupiah untuk dibagikan. Tapi ada juga yang memberikan sesuai dengan apa yang ada pada dirinya pada saat itu. Dan rupanya sesuatu yang sederhana ini betul-betul jadi berkat bagi mereka yang memerlukannya. Bertekun dalam persekutuan, dalam koinonia, dalam semangat sebagai satu keluarga besar di dalam Yesus Kristus, itu akan menolong kita, memampukan kita untuk hidup berbagi kepada yang lain. Yang ketiga, bertekun dalam pemecahan roti. Istilah pemecahan roti di sini menunjuk pada perayaan sakramen perjamuan kudus seperti yang nanti akan kita lakukan. Dan di dalam ayat 46 bacaan kita hari ini dikatakan, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Pada waktu itu belum ada gereja. Orang-orang Kristen perdana merayakan perjamuan kudus dari rumah ke rumah secara bergilir. Dan perayaan sakramen perjamuan kudus yang dilakukan secara rutin ternyata adalah salah satu bentuk disiplin rohani yang luar biasa. Karena ketika kita merayakan perjamuan kudus, kita itu kembali diingatkan akan 4 hal. Yang pertama diingatkan akan pengorbanan Kristus. Diingatkan akan kesatuan kita sebagai umat Allah. Diingatkan tugas kita untuk memberitakan Injil. Diingatkan akan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya kelak di akhir zaman. Hari ini sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus. Perhatikan setiap formula liturgis yang nanti akan dibacakan, yang akan kita baca bersama-sama. Seluruh elemen dalam perjamuan kudus yang kita nanti akan lakukan, itu terkait dengan 4 hal. Yang pertama pengorbanan, kasih Kristus untuk manusia berdosa. Yang kedua, kesatuan kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus dengan umat di masa lalu, umat yang di masa kini, dan umat yang di masa depan. Kita juga akan diingatkan akan tugas kita mewartakan Injil, mewartakan kasih Kristus, kasih Allah bagi manusia berdosa. Dan kita diingatkan bahwa kelak Kristus akan datang kembali ke dunia. Bertekun dalam pemecahan roti, bertekun dalam perayaan sakramen perjamuan kudus akan menolong kita untuk selalu ingat betapa besarnya kasih Allah kepada kita manusia berdosa, sekaligus mengingatkan kita punya tugas untuk mewartakan kasih Allah itu kepada dunia. Yang terakhir, yang keempat, bertekun dalam doa. Bertekun di dalam doa. Jemaat Gereja Perdana tekun di dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita membaca kitab Para Rasul, perikop sebelum dari perikop tentang cara hidup Jemaat Perdana, kita bisa melihat bahwa para murid dan para rasul sejak awal sudah bertekun di dalam doa. Ketika mereka hendak memutuskan siapa pengganti posisi Yudas Iskariot, ada 2 pilihan, Justus dan juga Matias. Mereka bingung, ini dua-duanya memenuhi kualifikasi. Siapa yang dipilih untuk menggantikan Yudas? Mereka tidak mengandalkan kekuatan, pikiran, kemampuan mereka, pengetahuan, pengalaman, tidak. Mereka berlutut, berdoa, mohon petunjuk dari Tuhan.
Dan ketika mereka membuang undi, Matias yang kena undi, berarti Matiaslah yang dipilih Tuhan. Walaupun para penasir mengatakan sebetulnya para murid itu, para rasul cenderung kepada Yustus karena Yustus itu namanya disebutkan dengan lengkap, identitasnya disebutkan dengan rinci. Sedangkan Matias hanya ditulis Matias saja. Mereka bertekun di dalam doa dan rupanya ketekunan para murid dan para rasul ini masih berlanjut. Ketika kemudian ada ribuan orang yang bertobat karena khotbah Petrus, ketekunan dalam doa itu tetap dijalankan. Nah, pertanyaannya di mana mereka berdoa? Di dalam ayat 46 kita mengetahui bahwa jemaat Kristen perdana ini berdoa di bait Allah dan juga berdoa di rumah masing-masing. Mereka tetap beribadah di bait Allah bersama dengan kumpulan banyak orang, tapi mereka juga berdoa di rumah masing-masing dalam kelompok-kelompok kecil. Dan mereka tentunya beribadah, berdoa secara pribadi juga di tempat masing-masing. Mereka tidak hanya berkata urusan dengan Tuhan itu kan urusan pribadi, yang penting aku dengan Tuhan beres selesai. Tidak, ternyata jemaat gereja perdana menyadari pentingnya berdoa bersama-sama dalam kelompok kecil. Kenapa? Karena di dalam berdoa bersama-sama, beribadah bersama-sama dalam kelompok kecil akan membawa kita pada solidaritas, akan pergumulan sesama anak Tuhan. Di dalam ibadah-ibadah kelompok kecil, kita akan dapat berbagi pengalaman hidup, berbagi pengalaman iman, kita dapat saling mendoakan sesuai dengan pergumulan, dan kita akan menjadi sadar bahwa kita tidak sendiri. Ada yang lain yang juga sama-sama bergumul, maka kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Demikian juga doa di dalam kelompok besar, doa di bait Allah. Ini akan membawa kita pada kesadaran kita tidak sendirian dalam berjuang untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang lain yang ternyata juga sama-sama untuk berjuang hidup taat pada firman Tuhan. Bertekun dalam doa, bertekun dalam ibadah. Baik itu doa atau ibadah dalam kelompok kecil, pribadi maupun kelompok yang besar, akan menolong kita untuk punya relasi yang dekat, yang intim dengan Tuhan, sekaligus menolong kita menyadari kita tidak sendiri, kita bagian dari keluarga besar di dalam Yesus Kristus. Dan ketika jemaat gereja perdana bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam koinonia, dalam persekutuan, dalam pemecahan roti, dalam doa, Allah menyatakan kuasanya melalui para rasul dengan mujizat-mujizat dan tanda. Apa yang terjadi dalam komunitas orang Kristen perdana ketika dilihat oleh orang-orang di sekitarnya? Kesalehan yang ditunjukkan oleh orang-orang Kristen perdana itu, ketekunan mereka dalam belajar firman Tuhan, ketekunan mereka dalam merayakan perjamuan kudus, dalam berdoa dan beribadah, kasih yang mereka tunjukkan, semangat kekeluargaan, bersedia berbagi dengan orang lain, ternyata itu adalah sebuah khotbah yang hidup, khotbah yang dapat dirasakan dengan nyata, dan pada akhirnya banyak orang yang tertarik mengenal Yesus dan kemudian percaya kepada Yesus. Mari kita teladani gaya hidup jemaat Kristen perdana. Mari terus bertekun dan dalam pembelajaran firman Tuhan, karena akan menolong kita untuk hidup seturut dengan firman Allah. Mari kita terus bertekun dalam persekutuan, dalam koinonia, dalam semangat kekeluargaan di dalam Kristus, karena itu akan menolong kita untuk mampu berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Mari kita terus bertekun dalam pemecahan roti, dalam perayaan sakramen perjamuan kudus, karena akan menolong kita untuk mengingat pengorbanan Kristus dan menolong kita untuk terus mewartakan kasih Allah kepada dunia. Dan mari kita terus bertekun dalam doa, dalam ibadah, baik pribadi, kelompok kecil maupun kelompok besar. Karena itu akan membuat kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah, sekaligus menyadarkan kita bahwa kita adalah bagian dari keluarga besar di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita meneladan gaya hidup jemaat Kristen perdana. Amin.
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Dengan bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hari ini kita turut bersukacita bersama saudara-saudara yang berulang tahun pekan yang lalu. Dipersilahkan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada pekan yang lalu sampai dengan hari ini untuk berdiri menerima ucapan selamat dari majelis jemaat. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita berikan tepuk. Kami juga menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Karangsaru. Jika ada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, dimohon dapat berdiri di tempat untuk menerima ucapan selamat datang dari majelis jemaat. Selamat datang, Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu Penatua, di sayap ada banyak jemaat yang baru. Silahkan disambut. Tadi tidak terlihat. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang merayakan penyertaan Tuhan. Selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi kita berikan ucapan selamat datang bagi saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Mari kita naikkan doa-doa permohonan kita pada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah, kami boleh duduk semeja dengan Tuhan, menerima perjamuan kudus. Kami bersyukur atas segala berkat-Mu dan kini kami hendak menaikkan doa-doa permohonan kami kepadamu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, mereka yang sedang lemah tubuh, mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dalam masa pemulihan. Kami bersyukur atas apa yang sudah dialami oleh saudari Jessica, tindakan medis yang sudah dijalani berjalan dengan baik dan kiranya Tuhan berkati pemulihannya di rumah. Kami berdoa untuk Ibu Darsiti, pasca operasi kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesabaran dalam menantikan pemulihan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Pandu yang akan menjalani operasi esok,
Kiranya Tuhan yang akan memberkati, berikan ketenangan hati, keteguhan hati, yakin percaya bahwa Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Bapak Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk Panti Asuhan Kristen Unike, satu badan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa bagi anak-anak di Panti Asuhan Unike, terutama dalam persiapan mereka mempersiapkan konser yang akan diadakan pada akhir September yang akan mendatang. Berkati anak-anakmu ini dalam persiapan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga pelatih paduan suara yang mempersiapkan segala sesuatunya, Tuhan berikan hikmat dan kesabaran. Saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di GKI Jatimurni Bekasi, bagian dari Klasis Jakarta 1. Kiranya Tuhan juga berkati mereka, berkati para hamba Tuhan, majelis jemaat, pengurus komisi yang ada di sana untuk boleh terus bersama-sama melayani Tuhan, menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah dunia. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Engkau tahu apa yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Tapi kami yakin percaya Tuhan menyertai bangsa kami, Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami agar mereka dapat memimpin dengan baik, mereka dapat menjalankan kepercayaan yang Tuhan berikan untuk melayani masyarakat. Jauhkan dari keinginan-keinginan untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri maupun kelompok. Tapi biarlah segala sesuatu yang mereka kerjakan untuk kepentingan bersama, untuk kemajuan bersama, untuk negeri kami Indonesia. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Di tengah-tengah peperangan yang berkecamuk di beberapa negara, kami hanya dapat berdoa untuk para pemimpin-pemimpin negara yang sedang berselisih. Kiranya mereka boleh diberi hikmat, hati mereka boleh dilembutkan, menyelesaikan segala persoalan bukan dengan jalan perang, tetapi dengan jalan perdamaian, sehingga tidak berjatuhan korban jiwa. Bapa Surgawi, inilah doa-doa permohonan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami mencoba. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur didasari firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris GKI Karangsaru berikut ini, dan yang juga terdapat di kursi, atau dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja, juga melalui rekening GKI Karangsaru. Marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan dalam pujian syukur, Tuhan ambil hidupku. Waktu
Mari kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, puji syukur terima kasih Tuhan bahwa kami boleh mendengar firman-Mu untuk kami bertekun dalam pengajaran, persekutuan, perjamuan, dan doa. Kiranya Tuhan firman ini tetap tinggal di dalam hati kami, menjadi penuntun hidup kami sehari-hari. Kiranya Tuhan kuatkan hati iman percaya kami, sehingga kami boleh menjalankan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk berkat-berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Kami mau bawa persembahan yang merupakan berkat dari Tuhan juga untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Kuduskanlah, muliakanlah Tuhan, sehingga persembahan ini boleh mengharumkan nama-Mu, boleh dipergunakan oleh gereja-Mu di tempat ini untuk pemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu yang tunggal kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita pulang dengan satu tekad untuk memiliki gaya hidup seperti umat gereja perdana yang bertekun dalam pengajaran, persekutuan, di dalam perjamuan, dan juga di dalam doa. Marilah hidup dalam ibadah yang sejati. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur.
Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita mohon berkat-Nya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ibadah selesai, saat teduh bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita.